Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Risyanto Fitriadi Eskom, Pranata Komputer Ahli Pertama Angkatan 5, Kelompok 3 NDH 25. Dalam rangka mengerjakan tugas Agenda 1 Asinkronus 2, yaitu presentasi analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama di kantor kecamatan. Pendahuluan yang pertama adalah tahapan analisis isu. 1. Pra-analisis. 2. Menepis isu. 3. Mendalami dan menganalisis isu. 4. Rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Tupoksi Pranata Komputer Ahli Pertama berdasarkan Kemenpan RB nomor 3 tahun 2020 ialah tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, dan juga sistem informasi dan multimedia. Isu atau masalah efektivitas kinerja Pranata Komputer di kantor kecamatan. Yang satu, kurangnya pemahaman tugas dan fungsi. Yang kedua, minimnya sarana dan prasarana. Yang ketiga, kurangnya integrasi sistem dan data. Yang keempat, beban kerja tidak proporsional. Yang kelima, rendahnya apresiasi kinerja. Yang keenam, kurangnya dukungan pengembangan kompetensi. Analisis APKL merupakan kependekan dari aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Adalah metode untuk menganalisis dan memprioritaskan isu yang sedang terjadi. Ada dua dimensi, yaitu dimensi pertama, ada potensi masalah. Jadi kita menganalisis seberapa besar dampaknya jika masalah tersebut dibiarkan. Yang kedua ada dimensi yang kedua ialah kelayakan penanganan. Jadi seberapa mudah atau realistis masalah itu diatasi dengan sumber daya yang ada. Berikut adalah tabel analisis APKL yang sudah saya kumpulkan beserta dengan nilai potensi kelayakan dan juga total skornya. Di sini kita bisa dapatkan prioritas mana yang tinggi, menengah, atau rendah. Isu prioritas berdasarkan tabel tadi kita dapatkan dua isu yang teratas, yaitu kurangnya pemahaman tugas dan fungsi Pranata Komputer. Kenapa jadi potensi tinggi? Karena menyebabkan salah satu alokasi tugas dan rendahnya output kerja TIK. Kelayakannya tinggi karena dapat ditangani melalui SOP, SK tugas, dan sosialisasi internal. Yang kedua ada kurangnya dukungan pengembangan kompetensi. Di sini saya menilai dengan potensi sedang karena kinerja bisa stagnan jika kompetensi tidak ditingkatkan, dan kelayakannya tinggi karena bisa ditangani dengan pelatihan online, kerjasama dengan BKPSDM, atau e-learning mandiri. Selanjutnya adalah fishbone diagram. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi atau proyek. SWOT adalah singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threat. Berikut yang sudah saya jabarkan. Di Strengths atau kekuatan ada Basic Skill IT. Yang kedua adalah jabatan fungsional diatur dalam Permenpan RB. Yang ketiga fleksibel dalam bidang IT, software, dan hardware. Kelemahannya, tidak ada uraian SOP yang jelas di tingkat kecamatan. Yang kedua ditugaskan di luar bidang IT. Yang ketiga atasan kurang memahami peran fungsional IT. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Program digitalisasi pemerintahan, dukungan regulasi jabatan fungsional dan dari pemerintahan pusat. 3. Tersedia akses pelatihan online. Yang terakhir dari SOT adalah threat, yaitu ancaman. 1. Budaya multitasking di kecamatan. Yang kedua, keterbatasan SDM. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dan pengendalian dari atasan. Alternatif penyelesaian. Nomor 1 ada penyusunan dan pengesahan SOP uraian tugas Pranata Komputer. Jadi tahapan kegiatannya
Yang pertama, mengkaji Permen Pan RB terkait jabatan fungsional TIK, menyusun draft SOP uraian tugas, koordinasi dan pengesahan oleh camat atau sekretaris camat. Output yang diharapkan yaitu dokumen SUP atau uraian tugas resmi yang mengatur ruang lingkup kerja Pranata Komputer. Pihak yang terlibat yaitu Pranata Komputer sendiri, camat, sekretaris kecamatan, dan mungkin bisa ditambahkan subbak umum. Yang kedua, alternatif penyelesaian yang kedua ada sosialisasi internal mengenai peran dan fungsi Pranata Komputer pada tahapan kegiatannya melalui penyusunan bahan sosialisasi, presentasi dalam rapat staf atau apel pagi, diskusi dengan pimpinan staf terkait penerapan. Seluruh staf memahami dan menghormati batasan tugas Pranata Komputer. Pihak yang terlibat yaitu Pranata Komputer, camat, seluruh pegawai kecamatan. Yang ketiga, dokumentasi kinerja dan pelaporan output jabatan fungsional. Tahapan kegiatannya yaitu menyusun template laporan kerja fungsional, melaporkan output mingguan atau bulanan sesuai butir kegiatan. Yang ketiga, arsip dokumentasi digital. Adanya bukti output kerja yang jelas dan terukur. Pihak yang dapat dilibatkan yaitu Pranata Komputer sendiri, atasan langsung, sekretaris kecamatan. Yang keempat, pelatihan, peningkatan kapasitas dan sertifikasi Pranata Komputer. Tahapan kegiatannya ialah mengidentifikasi pelatihan TIK yang relevan, apa yang bisa diikuti, dan dapat membantu dalam peningkatan kegiatan TIK. Yang kedua, mengajukan izin mengikuti pelatihan online atau offline. Yang ketiga, dokumentasi hasil pelatihan. Output yang diharapkan dari kegiatan tersebut ialah peningkatan kompetensi teknis dan profesionalitas Pranata Komputer. Pihak yang terlibat bisa tentunya Pranata Komputer sendiri, BKPSDM, Diskominfo. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.